Hai Granders, welcome back to our YouTube channel with me Renji, BVR Broadcaster. Dan gue Sisko dari Grand Land Corp. Dan hari ini kita lagi ada di BTS Villa. Villa. So, kalau misalnya episode kemarin itu gue ngegerebek satu temen gue dari Jakarta ke Bali. Kalau sekarang adalah gue ngegerebek dari Yogyakarta ke Bali. Nah, dan tadi kita juga udah sempat sounding ya si Yes. Kevin Galagita itu yang Yes. kemarin nanyain villa ke kita. Ternyata dia akhirnya hari ini nginep di BTS Villa. Right. Dia itu salah satu sosok anak muda yang inspiratif. Pertama itu dia punya bisnis. Yang kedua itu dia pernah jadi di salah satu stasiun TV. Itu dia di duo backpacker. Nah, mungkin buat teman-teman Granders yang mungkin pernah lihat di TV, dia sekarang kita grebek villanya. So, langsung Gitu aja aja. kita grebek. Kevin. Kevin! Oh, Kevin. Hey! Hi, welcome. Om Swastiastu, gimana kabarnya? Tuh, baik. Aku barusan aja selesai olahraga nih. Apaan tuh? Ntar lah, udah. Gue butuh Oke. gelas sih sebenarnya. Oke, let's go. Come inside ya. Kita boleh masuk? Nggak boleh sih. Oh, ya udah. Tolong dilepas. Sini Ayo masuk. Let's go. Let's go. Gede juga ya, Vin? Iya, ini tuh bisa buat 6 orang atau lebih. Oh. Oh anyway, lu baru pertama kali kesini ya? Iya. Terus, Jadi gue belum pernah kesini. Emang udah sering? iya dong. Oh iya. Iya, jadi kita beberapa konten juga kita sering bikin di sini. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat. Wow, BTS. Bagus banget. Bagus Gua jadi pengen masak, Vin. banget. Vin, gue Belum nyuruh ke kitchen sih, tapi Iya, tapi gue udah langsung ke spotlight. Oke, kalian butuh gelas yang kayak gimana? Gelas kecil aja. Kecil aja nih, lu kan tadi nanyain ini kan. Kita coba ya. Gila, ini estetik banget ya. Gue jadi pengen masak lagi tau gak sih, Dan? Kemarin kita juga sempat bikin konten sama roster BCC. Bikin konten, bikin kopi kita di sini. Sempet lihat gak di YouTube? Iya. Hai. Nah, Nah, itu dulu deh. Oke, kita buka ini dulu ya. Jadi ini ini kopiar. apa sih kopiar? Kopiar ini adalah kopi arak. Dan Oh, ini dari oke. Bali Coffee Club. Jadi kalau lo pengen energy drink, sebenarnya ini kalau malam. Oh, udah jadi kopi, biar, udah arak lagi. Biar relax, tapi kafein juga ikut jalan. Betul. Pegal jantung, mantap. Mantap kan? Berarti ini cocoknya diminum waktu malam hari ya. Sebenarnya sih siang juga nggak kenapa-napa sih. Tapi ini kan antara kopi dan arak ya. Bagusnya tuh diminum pagi apa sore? Kalau misalnya menurut gue sih, Lo kan yang sering minum kapan ini. ya. Coba aku cobain dulu. Kita coba ya. Cheers! Kita cobain ya. Enak banget. Gimana rasanya, Kevin? Jujur ini enak banget sih. Dan gue Oh, ya? belum pernah menemukan yang namanya kopi sama arak. Nah kan? Iya. Benar banget, karena ini cuma ada di Bali Coffee Club. Kopiar ini memang signaturenya Bali Coffee Club. By the way, kita ada di store-nya tuh di Sunset Road, sama Tuh. di sini kita juga ada deket kalau misalnya Di Canggu? mau pesen. Ih, Di Canggu. Dan Iya, ini dari ada BTS. namanya Bali Coffee Club Canggu. Jadi Bener ada banget. untuk di Bali ada 2. Nanti akan buka lagi di Jakarta. Namanya Bali Coffee Club Jakarta di daerah Lebak Bulus. Stay tune ya teman-teman. Jadi kalau lu nanti ada di Jakarta, lu bisa ngambil ini. Gila sih. Gitu. Enak kan? Gue baru tahu kalau ternyata arak sama kopi itu ada dan Dicampur tuh ternyata enak Iya juga. benar. Dan di Jakarta tuh ada arak. Maksudnya kalian bakal buka di Jakarta kan? Benar. Betul. Stay Gitu. So buat teman-teman semua yang pengen coba, silahkan ke Bali Coffee Club. Di? Bali ada 2, Sunset Road dan juga di Canggu. Dan soon di Jakarta. Yes. Kita boleh lihat keliling-keliling. Boleh. Gue sambil ambil outer ya. Oke, biar boleh, lebih- silakan. Duduk situ dulu boleh? Kita ke ruang tamu aja. Oke. Nah, jadi sis ini tuh emang salah satu best spotnya di BTS Villa. Oke. Kamu bisa lihat kan di sini tuh banyak banget member-member BTS kita jadiin frame dan ini tuh kayak
Hall of Fame-nya di sini gitu. Dari pemilihan warna terus gitu banyak banget. Bahkan tadi gue lihat ada figurnya suka Jimin nih. Iya. Oke. Yang biasa nemenin aku di sini. Halu. So, gue pengen tahu sih sebenarnya kenapa sih Kevin pilih BTS ya. Padahal kan dari rekomendasinya tuh BVR Bali Holiday Rentals tuh banyak ya. Ntar gue pengen tanya sih sebenarnya. Nah, ntar kita tanya. Halo. Nah, ini dia. Udah selesai? Ini udah ngambil outer doang. Cakep, lilac. BTS banget ya. BTS. Gimana juga tuh? Smooth like butter. Mungkin lu kenapa sih pilih BTS waktu kemarin lu? Oke, so jujur sebenarnya bulan ini tuh bulan ulang tahun gua. Selamat ulang tahun lo ya. Makasih. Happy Kadonya birthday. mana ya? Nanti gue kirim aja pakai ekspedisi lo. Norek aja, norek. Norek. Oke, boleh. Gua lebih suka mentah. Lu jangan mancing, ntar kan iya, nanya iya. ke gue. Ntar malam ya. Oke, terus dan gue lagi cari villa. Kemarin gue sempat kontak lu juga kan tentang Iya. villa dan ternyata lu punya villa BTS di Canggu. Dan Bener. kebetulan teman-teman gue kebanyakan ARMY. Nah, bener banget. Jadi menyenangkan teman ya, lebih ke Betul. sana Mudah ya. Kan sekali. orangnya sombong dan tidak. Angkuh. Angkuh, kalau dan tidak angkuh. Sombong tetapi angkuh gitu. Anyway, dari segi price ya, udah coba belum cek ke platform lain? Kan Kalau dari segi price, aku udah sempet cek-cek yang lain. Untuk 3 kamar, 6 orang, ini termasuk murah banget sih. oh iya. Jujur, ini termasuk murah dan lokasinya di Canggu. Berarti bener kan rekomendasi gue? Benar banget. Iya, karena emang kebetulan kita kalau bookingnya langsung lewat website at www.bvrbaliholidayRentals itu kita bakal ngasih best deal gitu. Nah, Kevin itu kemarin sempat ghosting aku soalnya kamu tuh nggak ada kabar. Iya, soalnya masih bingung banget. Sempet nggak percaya, karena kan biasanya tuh harga kayak 4 juta lah. Maksudnya dengan kondisi kayak gini ya. Itu tuh biasanya paling murah start from 4 juta per malam. Cuman di tapi sini di aku sini- dapatnya start from-nya 2 jutaan. Untuk 6 orang. Untuk 6 orang per malam. Dan itu bookingnya langsung di BVR Bali Holiday. ya, di website kita. Iya. Benar. Tadi sih gue gini ya, kan gue tadi yang gue jemput tuh kan kita lewatin shortcut Canggu, ya kan? Kalau gue lihat-lihat ke kiri itu sebenarnya Pantai Batu Bolong ya. Betul betul. Nah, ke kanan itu ini villanya. Berarti kan sebenarnya dari sini ke pantai itu dekat. Deket Iya. banget, deket Bener ya? banget, iya. Kemarin udah sempet ke pantai. Tadi pagi langsung. Oh, iya. Nggak tidur. Jadi party pantai langsung olahraga. Langsung olahraga. On terus ya, Iya, berkat apa? On terus. Apalagi Min, habis dikasih ada di ini nih. arah. On lagi. On lagi. 24/7 cuy. Kayak minimarket itu for 24/7. Oke. Anyway, kalau dari segi fasilitas gimana, kamu seneng nggak? Dari segi fasilitas ini oke banget. Jujur oke-nya minta ampun. Untuk kitchennya jujur aku suka. Untuk desainnya juga. Moroccan. Morokan ya. Bohemian, Bohemian gitu, iya. Moroccan banget. Terutama untuk bednya karena aku ngambil yang Master bedroom. master bednya itu dan oke sih. Dan gue pengen Super, lihat. I love it. Gue pengen lihat sebenarnya. Boleh nggak kita Sure? lihat? Yeah, I'll show you. Boleh? Kita bisa lihat 2 kamar yang reguler sama habis itu langsung ke kamar Oke, gua. cus. Cheers. Oke, let's go. Ini gue bawa ya. Yuk, Boleh. bawa. Yuk. Nah, ini master bednya. Selamat datang di kamar saya. Di kamar saya. Ada ya. Keren Ini banget. closetnya. Wih, banyak Which is, juga ya baju lo ya. Dan gede kan, jadi Gede. kayak gue enak kalau mau ganti-ganti baju. Kamar mandi juga gede banget. Dan udah ada langsung mirrornya ya. Iya, kayak full Bisa body langsung gitu. Nah, ini ruang tamunya dan yang paling gue suka adalah view-nya. Berarti ini lebih ke View-nya private guest room rice dong ya? fields, yes. Aku bahkan baru tahu Oke. ada rice field di sini. Yes. Wow, keren. Jadi pemandangannya bisa langsung ke tetangga villa dan rice fields gitu. Lucu, keren banget. Soalnya biasa kalau aku di sini tuh kayak fangirling doang, kayak Iya. na 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 na. Ah, gitu. Gitu kan? Na 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 gitu. Tapi kamarnya bagus ya. Cakep. Oke. Warm gitu ya. Warm. Unik. Nah, menurut lu gimana master bednya? Keren kan? Cakep banget sih, ada TV room, bisa fangirling di Iya sana. kan, apalagi kamar mandinya gede juga, terus ada kayak apa namanya closet roomnya juga sendiri, Iya. buat baju dan lampu lain-lain. Terus teman-teman lo pada fangirling semalam.
Iyalah, pasti. Konser sih. Mereka kan army banget ya. Terus lo gimana? Gua menikmati lah. As long as they're happy, I'm happy. Emang Yang penting kado aja, kan ini ulang tahun gua. Yang penting kado. Kado ini mana nomor transfer? Gue transfer. kita juga mau kado. Oke, Vin. Kita kan selama 7 bulan ya baru ketemu sekali ya. Belum pernah ngobrol kan. Iya. Gimana rasanya setelah Tinggal pindah di ke Bali Bali. dari Bali, Jogja? ya. I would say seru, pastilah. Ada bedanya walaupun lumayan 11-12. 11-12-nya itu karena kan sama-sama kota turis. Yes. Ya benar. kan, sama-sama kota wisata. Tapi kalau dibilang serunya pasti akan jauh lebih seru Bali lah. Gitu. Bisnis masih jalan kan? Bisnis masih jalan, ya. Tapi kalau dibilang masalah tentang keborosan atau apa, Bali jauh lebih mahal lah. Lebih pasti mahal. dibandingin Iya, soalnya Jogja. kan ya kayak stereotipnya Jogja itu kan emang kotanya murah, terus Betul, wisata juga murah di sana. betul. Terus kenapa milihnya di Bali gitu? Yang which is biaya hidup lebih mahal di sini dan lebih hedon lagi, ya nggak? Tergantung, semua Iya. itu tergantung lifestyle kita. Terus habis itu di mana kita milih makan, iya, benar. ya kan? Kalau kita bisa masak sendiri, kenapa kita harus ke restoran yang mahal terus, benar kan? Ya. Dan kalau dari segi harga juga ya pasti jelas lebih mahal Bali. Cuman ya alasan kenapa milih Bali karena memang lebih Freedom. freedom. Iya kan, lebih freedom, terus Lebih ekspresi lo lebih keluar Iya, ya. Iya, dan orang-orangnya kita ketemu juga ya. macam-macam, berbagai macam orang lah, nggak yang Di situ-situ itu-itu aja. gitu. People keep changing, we evolve too, gitu Ya, kan. betul. Dan kalau di sini berarti hidup lo lebih hedon dibanding Jogja. Kalau dibilang lebih hedon, Iya dong. enggak lah. Dengar-dengar Gitu. katanya kata Kak Sisko tiap hari party nih anak, katanya gitu. Tadi Pokoknya temen gue temen banget party deh. Lo juga nggak sih? Iya sih. Orang kita sempat ketemu, di tempat party, ya kan. Gitu. Terus Iya. itu gimana? Kalau misalnya nih ya di Jogja itu kan gue nggak tahu ya nightlife-nya seperti apa. Dengan di Bali yang nightlife-nya tuh lumayan happening. Semua orang juga ke Bali untuk party, Iya. untuk buang duit lah istilahnya. Nah lu gimana comparison antara waktu di Jogja Dan dengan di waktu Bali? di Bali. Kita ngomongin sekarang masalah nightlife, terus kedua adalah makan deh. Makan minum gitu. Oke, let's say untuk nightlife-nya dulu ya. Nightlife-nya kalau di Jogja karena tempatnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak Bali lah, ya kan. Jadi mungkin untuk nightlife itu nggak akan sesering yang kita di Bali gitu. Dan karena di Jogja juga kebanyakan teman-teman tuh orang Jogja asli, walaupun memang banyak teman-teman yang datang dari Dari Jakarta luar. dan semacamnya, tapi mereka biasanya datang bukan untuk party atau apapun itu sih. Jadi hitungannya kalau gue di sana party itu nggak terlalu sering. Tapi kalau Di Jogja. di Jogja, Di Jogja. ya. Tapi kalau di Bali bisa dibilang lebih sering dibandingkan yang di Jogja gitu. Biayanya? Ya otomatis jauh lebih banyak keluar karena Di sana. keseringan itu gitu. Kalau dari masalah segi harga ya gue bisa bilang kayak 11-12 lah. 11-12 sama Ya. Bali. Bukan kayak jadi gue nggak akan bilang bahwa Bali itu sangat mahal seperti Jakarta, enggak. Tapi you can always find a good place, a good price everywhere in Bali basically. Iya. Best. Gitu. Balik lagi all about lifestyle ya. It's all about lifestyle, which one yang pingin kamu pilih. Kalau misalnya lu pingin hedon, lu pingin keluarin duit banyak, ada Bali tuh punya. Lu pingin yang lebih budget and etc. Itu juga lebih ada juga lebih banyak. Macam-macam lah. Lu lagi ada duit, minumnya whiskey. Lu nggak ada duit, minumnya arak. Jadi sebenarnya ada option. Ada option. There's always an option. Iya benar-benar. Tapi by the way dengar-dengar Kak Kevin tuh emang di usianya yang muda udah melek finansial dan udah membangun passive income ya. Ya, I would say so. Ya, aku bilang gitu sih. Karena ya mau dari kapan lagi kalau kita nggak mulai dari muda kan, ya kan. Kuliah juga udah selesai. Kadang Sekarang kalau sambil- misalnya kita mikir, udahlah nantilah nabung. Ini masih masa muda. Telat bener. telat. Fun dulu apa Iya. semacamnya. Itu I don't think it's wise. Kayaknya Right, itu kurang betul. bijaksana. Nanti begitu lu udah tua, tanggungan lebih banyak lagi.
misalnya kecelakaan punya anak. Jadi buat lo gimana caranya passive income dari sekarang tuh udah ada gitu ya. Betul. Dan kebetulan gue juga dibantu banget passive income dari Cisco ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, waktu kita Gimana tuh? ketemu itu pertama kali waktu itu di salah satu bar lah ya, waktu di Bali ya. Terus tiba-tiba gini, lu sekarang kerja di mana sih gitu kan? Oh ya gue sekarang di Grand Line Cup gini-gini. Gue jelasin tuh semua. Dari situlah dia kayak mulai, oh yaudah deh gue ada duit. Segini. Ada segini. Gitu kira-kira bisa gimana? Dan gue breakdown tuh semuanya financial ini. Dari mulai kebutuhan utama sampai kebutuhan yang lo nggak butuh banget sebenarnya bisa lo saving. Nah dari situlah makanya gue selalu bilang sama Vin lo ada duit, lo harus separate dulu tuh 40-30-30. Waktu 40% adalah kebutuhan pokok lo, 30% adalah istilahnya beban lo, misalnya kayak tanggungan seperti hutang segala macam kan. Namanya kita kan pasti ada cicilan. Gitu kan. Terus dari gitu yang satu lagi untuk investment, gue bilang gitu. Lo sisihin 30% untuk investment lo, dan itu lo akan bisa jadiin passive income. Dari situlah dia mulai kayak, oh ya benar juga ya, maksudnya sekarang dia ada duit dari bisnis, ada duit dari syuting, segala macam. Dia kadang-kadang masukin ke gue. Gitu. Begitu dari masukin. Nggak kadang-kadang sih. Sekarang sering kan, lo langsung dapet kan. Ya kan. Gitu kan. Jadi kayak 30% diamanin dulu supaya apa? Gue bilang ini untuk ya bisa masa tua lo, bisa misalnya Tiba-tiba kecelakaan. gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Bener banget sih, buat grinders ini emang pelajaran yang bagus banget ya, karena sangat jarang anak muda zaman sekarang kayak udah melek finansial terus pengen menabung, pengen instrumen belajar tentang investment seperti segala macam. I think ya zaman-zaman generasi millennials atau anak-anak muda mulai harus wake up sih. Betul. Kayak kita udah harus mulai sadar tentang responsibility, ya kan. Siapa lagi kalau bukan kita yang ngurus diri kita sendiri kan. Betul. Karena ini ada pengalaman sih sebenarnya. Ada anak umur 26 tahun, dia kerja di salah satu e-commerce lah ya. Gaji dia udah fantastis waktu itu. Dia bilang sama gue udah punya gaji nih, let's say 60 juta. Tapi gue abis mulu. Kayak merasa nggak cukup Gitu. Nah itu kan salah satu toxic financial mindset yang kemarin gitu. Jadi kayak lu 60 juta lu apain aja men, ya kan? Gue pernah ada di fase itu. Tapi setelah gue melek investment, disitulah gue kayak oh ya ini toxic nih kalau kayak gitu. Gue nggak punya apa-apa. Nah itu adalah salah satu pengalaman lah dari riset yang udah coba ya kemarin. Gitu. Jadi sebenarnya bagus sih lo untuk mencoba dari mulai kecil kan lama-lama gede. Jadi sekarang lo udah memanfaatkan itu ya. Iya, jadi dari hasil-hasil udah. Kalau misalnya ada apa-apa, let's say kayak gue mau pindah kota aja deh gitu kan, nggak harus di Bali. Nggak usah mikir. Gue udah nggak usah mikir gitu. Karena gue juga di Bali kan sebenarnya work from Bali, bukan work in Bali gitu. So basically gue bisa kerja di mana aja dan bisa kebetulan gue milih Bali gitu. Oke, cool. Keren banget sih. So, thank you banget. Gue tiba-tiba tadi pagi, gue mau main dong ke tempat lo. Iya, dia random banget sumpah. Tiba-tiba call, kita ketemuan yuk ke Canggu katanya. Terus kayak, ngapain juga pagi-pagi ke Canggu? Ya kan mau workout. Kayak gila, iya. Taunya ketemu Kevin. Taunya di Thank you banget loh Kak Kevin udah ngajakin ke sini. Alright Granders, thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan episode berikutnya. We'll see you on the next one. Bye-bye. bye. Cheers. Cheers.